Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Paugi. Sekarang kita ngomongin tentang persiapan asasnya. Ini Paugi akuin nggak konsisten judulnya di sini soal pas, tapi di bawahnya latihan asas. Jadi ya beda istilah doang. Intinya mah ngomongin tentang persiapan ujian semester lah ya di semester ganjil sekarang. Ya langsung aja lah ya, kita akan bahas di nomor 1 dulu. Hasil dari negatif 3 pangkat 3, negatif 3 pangkat 2 dan seterusnya berapa? Baik, review dulu sedikit tentang bilangan berpangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat positif, maka kalian cukup kalikan dia secara berulang sebanyak pangkatnya itu berapa kali gitu ya. Kalau di sini pangkat 3 ya berarti A-nya berulang sebanyak 3 kali dan seterusnya gitu ya. Pokoknya tergantung si pangkatnya berapa. Terus kalau misalnya pangkatnya 0, ingat ya, bilangan apapun itu bilangannya kecuali 0 dipangkatin 0 itu hasilnya selalu 1. Dan kalau misalnya pangkatnya negatif, maka bentuknya bisa kalian ubah jadi 1 per A pangkat N. Jadi yang asalnya ada negatifnya berubah jadi positif si pangkatnya. Nah, 3 rumus ini atau prinsip ini harus kalian hafal nih ya. Dan untuk soal nomor 1 ini karena semuanya pangkatnya positif nih ya. Oh ya, kecuali ini ya, ini 0. Maka perhitungannya berarti perhitungan berulang ya, ngitung pakai yang rumus ini nih. Negatif 3 pangkat 3 ya berarti negatif 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali secara berulang. Nanti ditambah dengan negatif 3 kali negatif 3 karena dia pangkat 2 ya. Terus ini negatif 3 plus negatif 3 pangkat 0 tadi itu sesuatu bilangan yang pangkatnya 0 itu selalu 1 gitu ya. Nah gini, bagi yang memang sering kesulitan di operasi bilangan negatif atau bilangan bulat lah ya, ini akan repot gitu ya. Tapi lihat sini untuk pengerjaannya kayak gini ya. Ingat kalau misalkan negatif kali negatif itu dia selalu hasilnya jadi positif gitu ya. Kalau positif kali negatif atau sebaliknya itu jadi negatif hasilnya. Nah di sini negatif 3 kali negatif 3 kan berarti jadi positif 9. Ini kali ini kan negatif kali negatif nih, jadi 9 atau positif 9. Nah positif 9 yang tadi dikali negatif lagi, jadi hasilnya negatif. Negatif 27 ya. Nah 9 kali 3 kan 27. Sip. Lanjut yang sebelah sini, negatif 3 kali negatif 3 berarti jadi positif 9. Gitu ya. Terus positif kali negatif ini jadi negatif. Negatif 3 nih plus 1. Udah tinggal kalian hitung aja sendiri ya. Cari opsinya atau jawabannya di A atau B atau C atau D. Lanjut nomor 2. Nah ini pangkatnya semuanya pangkat negatif, maka kita gunakan rumus yang ini yang ketiga ya. Berarti ini jadi 1 per 2 pangkat 2 ya, asalnya negatif 2 jadi pangkatnya positif. Terus yang sebelahnya ini jadi 1 per 3 pangkat 1. Tinggal jumlah, ini jadi 1 per 4 ya, ditambah 1 per 3. Kalian bisa jumlahkan ini dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Kalian bisa kalikan ini 4 kali 3 kan jadi 12 ya. Terus untuk ngisi yang atasnya ini kalian bisa kaliin silang ini ya, 3 kali 1 berarti kan jadi 3. Ditambah 1 kali 4 berarti jadi 4. Nah hasilnya berapa tuh ya, dihitung aja berapa per berapa. Lanjut lagi nomor 3, kalian bisa baca dulu teksnya di sini. Paugi ringkas aja di sini. Jadi di sini ada data ambang rasa sakit ya, dan sebelah kirinya ada di sini nih PA ini tuh artinya adalah tekanannya. Yang ini tuh desibelnya ya. Nah, untuk suara burung gitu ya itu di sekitar 20 desibel ya si skalanya, dan berada di tekanan 2 kali 10 pangkat negatif 4. Terus suara klakson mobil, dan terus ini ada orang yang lagi kerja bukan ngebor ya, ngancurin jalan gitulah, taulah mungkin alatnya ya, kalian sering lihat mungkin di TV. Dan juga ini suara pesawat. Masing-masing punya ukuran desibelnya. Di sini kita tinggal tentuin aja pernyataan ini benar atau salah. Burung saat berkicau dapat menghasilkan suara sekitar 0,0002 PA. PA-nya tuh kan di sini ya, burung tuh sekitar di sini nih ya, sejajar sama 2 kali 10 pangkat min 4, tapi di sini bentukannya dia jadiin pecahan desimal ya.
maka kalian bisa ubah dulu si ini untuk ngecek benar atau enggaknya. Jadi ini kan 2 kali 10 pangkat minus 4 itu kan artinya 2 dibagi 10 pangkat 4 kan 10.000. Nah gini ya, sehingga hasilnya adalah 0, nah di belakang komanya ini harus terdiri dari 4 digit ya. Kenapa 4 digit? Karena 10.000 tuh nolnya ada 4 ya, tinggal jadi 0, 0, 0, terus terakhirnya pasti ada angka 2 ya, ngikutin yang atasnya sini. Nah udah 4 digit ya. Nah karena ini sama kayak ini ya, berarti ini jawabannya benar. Lanjut, yang klakson mobil kalian cek ya, ini klakson mobil sejajar sama ini ya, apakah 0,2 benar atau salah. Ikutin cara yang tadi Paugi contohin. Terus yang bor aspal juga sama, dan yang pesawat pun sama lah kurang lebih ya. Pesawat itu di atas 2 kali 10 pangkat 1 tuh ya tekanannya. Sip ya, Paugi harap kalian bisa ngikutin yang ini. Terus nomor 4, perhatikan tabel nama-nama planet yang ini. Nah diketahui di sini diameternya. Nah di sini tapi yang diminta adalah si volumenya ya, volume si planet ini. Secara logika kalau misalkan diameternya semakin besar maka volumenya pun semakin besar. Jadi kita nggak usah ngitung volume si planet ini dengan rumus bola gitu ya, ribet. Ya cari aja diameter yang paling kecil dulu di sini ya, untuk menentukan volume planet yang terkecil yang mana dulu. Kemudian diurutkan sampai yang terbesar si diameternya. Yang paling yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengubah ini jadi bentuk biasa. Bisa cari kayak gini ya, Pogi contohin 1,28 itu kan berarti 28 ini ya dikali 10 pangkat 10 pangkat 4 gitu, berarti jadi 10-nya atau 0-nya tuh ada 4 ya, kali 10.000. Nah dikaliin ini kan berarti jadi 128 ya, komanya jadi hilang. Ini kan 2 angka di belakang koma, berarti kalian bisa coret 2 angka di belakang 2 angka 0-nya, tinggal tambahin 0-nya, tinggal sisa 2. Nah 12.800 si bumi itu. Terus lanjutin lagi yang ini, 1,43 kali 10 pangkat 5 kan berarti 0-nya ada 5 tuh. Nah gini ya, 100.000 ya. Nah, di belakang koma ini kan ada 2 digit, jadi 143 cilangin 0-nya 2, tinggal sisa 3 0-nya ya. Nah 143.000 itu yang Jupiter. Kalian coba lakuin yang ini juga sama, sehingga nanti bisa kalian urutkan mana yang terkecil dan yang terbesar gitu ya. Nah tinggal dipilih deh jawabannya yang A atau B atau C atau D. Lanjut yang nomor 5, sama kayak nomor 4, ini bahasannya diameter planet Uranus lebih panjang. Ini kan kalian bisa akan jawab ini dengan menjawab terlebih dahulu nomor 4 ya. Ini bakal bisa dijawab dengan mudah yang pernyataan 1 dan 2. Selisih diameter planet Bumi dan Venus juga sama ya. Kalau masing-masing kalian bisa nentuin si diameternya tuh berapa. Perbandingannya juga sama. Kalau perbandingan, Paugi ingetin lagi cara ngitungnya tuh gini. Seandainya ya, misal yang bumi itu 10.000 misalnya ya, ini mah bukan angka aslinya ya. Terus yang Mars itu 500 misalnya ya. Nah perbandingan tuh dijadiin per kayak gini nih, bumi dibanding yang Mars ini tuh. Nah tinggal dibandingkan, cara perbandingan itu diperkecil atau sederhanain, coret 0-nya gitu ya. Terus 100 sama 5 kan jadi 20/1 ya. Ini perbandingannya 20/1 gitu ya. Tapi nanti kalian gunakan data yang sesuai dengan si tabel yang di atas ini ya, gitu ya. Untuk nomor 5. Sip, lanjut lagi nomor 6. Ada beras nih ya, pakai canting tuh wadah yang bentuknya tuh kayak gelas gini lah ya. Katanya di sini 1 kilo beras itu sama dengan 2 canting. Nah berdasarkan informasi di atas, mana pernyataan yang benar? 3 kilo canting berarti 2/3. 3 kilo sama dengan 2/3 kan 8. Bener nggak gitu ya? 3 kilo kan 1 kilonya tuh 2 ya. Kalau misalkan 3 kilo ya berarti harusnya ini 2 kali 3 jadi 6 dong ya. Salah ya, yang ini berarti bukan. Nah cek lagi yang ini ya, tinggal dihitung aja sih pangkat ininya berapa dan sesuaikan dengan fakta yang katanya tuh 1 kilo itu adalah 2 canting. Nomor 7, hasil dari 3 akar ya, bentuk akar ini kalau misalkan bentuk akar gitu,
menjumlahkan dan mengurangkan itu harus sama dulu si bentuk akarnya. Kayak misalnya gini ya, ini Pak Ogi review sedikit dulu. Misalkan 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 misalnya. Jadi si bentuk akar ini, yang si akar 2 ini tuh seperti variabel, soalnya itu kayak gini nih, kayak 3x ditambah 5x gitu ya. Nah kalian tinggal jumlahkannya itu kan si angka depannya doang ya, 3 tambah 5 berarti jadi 8x. Ini juga berarti hasilnya adalah 3 tambah 5 aja ya, si akar 2 nya baikkan aja. Jadi 8 akar 2 kayak gitu. Nah sekarang masalahnya nomor 7 ini si bentuk akarnya beda semua. Harus disederhanain dulu. Caranya adalah dengan menguraikan dulu atau mecah dulu si bentuk akarnya. Ya kan 32 kalian bisa pecah perkalian 32 itu kan 16 kali 2 ya. 16 kali 2. Terus 50 itu kan 25 sama 2 kan ya. Juga yang 98 itu 49 sama 2. Pak, kenapa yang 32 enggak berapa ya? 8 kali 4 gitu ya. Atau kenapa yang 50 enggak 5 kali 10 gitu ya. Karena kenapa Pak Ogi pilih 25 sama 2? Ini kan 25-nya tuh kita bisa tarik akarnya ya. Berapa kali berapa ya, angkanya tuh sama, yang hasilnya tuh 50 gitu ya. Nah, Pak Ogi pilihnya 25 ya, karena akar 25 tuh kan 5. Nah ini kan bisa dihitung ya, 3 akar 16 tuh kan 4 ya. Jadi 3 kali 4 jadi 12 akar 2. Yang ini akar 25 tuh kan 5 kali 2 jadi 10 akar 2. 49 tuh kan 7 ya. Nah, jadi 7 akar 2. Nah ini kan udah sama semua bentuk akarnya, akar 2 akar 2 akar 2. Ya udah berarti tinggal dihitung aja angka depannya ya. 12 kurangi 10 kan 2 tambah 7 jadi 9. Nah tinggal cari jawabannya di option jawaban ya. Terus nomor 8. Ini nomor 8 operasinya perkalian ya. Kalian bisa hitung dulu perkalian yang di atas. Caranya itu angka luar dengan angka luar kaliin, jadi ini 6 akar 5 kali 10 jadi 50 per akar 50. Nah kebetulan sama ya, ini tinggal coret aja, hasilnya berarti jadi 6 ya. Itu untuk yang perkalian. Jadi kalau perkalian tidak perlu disamain dulu bentuk akarnya ya. Nomor 9 ini bukan operasi ya, merasionalkan ya, istilah itu merasionalkan. Kalian cukup kalikan aja dengan penyebutnya itu apa di sini tuh. Ini kan akar 7 minus akar 3 ya. Nah kalau misalkan di sifat merasionalkan dulu yang pernah Pak Ogi jelasin, ini tinggal kalikan aja dengan bentuk akar yang sama, akar 7, tapi di sini plus ya kebalikannya. Nah di copy paste yang bawahnya gitu, copy paste bawahnya ya. Tapi kalau misalkan di sini yang negatif, maka di sininya jadi positif. Jadi kebalikannya gitu. Kalau di sininya positif, maka sebaliknya di sini jadi negatif gitu ya. Tinggal kalian aja. Jadi ini 7 dalam kurung akar 7 plus akar 3 ya. Ditulisnya kayak gini dulu. Per akar 7 kali akar 7 kan ini jadi akar 49 tuh. Akar 49 kurang ini 9 gitu ya. Akar 3 kali akar 3 9. Tinggal dirapihin aja sekarang. 7 dalam kurung akar 7 plus akar 3 per ini 7 dikurangi 3. Finishing deh ya bawahnya. Jadi yang bagian atasnya mah kayak dibiarkan aja gitu. Nah gitu. Jadi udah dapat jawabannya. Ya sip. Satu lagi ya, ini Pak Ogi skip dulu videonya atau jeda dulu karena mau azan maghrib. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai peluang 0. Ada kata kecuali ya. Berarti yang selain yang peluang 0 itu ya kejadian mustahil. Mustahil ya. Maka yang kalau kebalikan dari mustahil itu kan berarti pasti gitu ya. Berarti yang kebalikannya yang pasti itu ayam melahirkan mah kan pasti ya. Ya udah berarti ini enggak lah, ayam mah bertelur ya. Ini mustahil ya. Sorry. Ini mustahil, tapi peluangnya 0. Bumi bertukar juga ini salah ya.
Mustahil setiap siswa mendapatkan ranking 1, nggak mungkin ya, pasti ya cuma satu orang ya, nggak mungkin setiap siswa. Nah berarti yang D ya dong ya. Nah gitu ya, gitu aja video part 1 dulu ya, karena ini mau azan maghrib. Nanti kita akan sambung lagi di video part 2. Oke, lanjut lagi di bahasan tentang soal asas, latihan soal asas ya. Di nomor 11, pada pelemparan 2 buah koin, ruang sampelnya adalah maksudnya ruang sampel itu adalah semua kemungkinan kejadian kalau kita ngelakuin kejadian acak ini nih ya. Kejadian acak di sini itu adalah pelemparan 2 buah uang koin. Nah, uang koin itu yang kita tahu ya, ada 2 sisi kan ya, sisi angka dan satu lagi sisi gambar. Nah, yang G di sini itu maksudnya tuh gambar, terus A-nya tuh angka ya. Jadi kalau misalkan ada 2 buah uang koin ya, kemungkinan kejadiannya kan bisa angka sama angka yang muncul kan ya, bisa angka dan gambar, terus bisa apa lagi, bisa gambar dan angka, satu lagi gambar sama gambar gitu ya. Udah kayaknya nggak ada lagi ya, jadi cuma ada 4 kemungkinan ya, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Tinggal cari aja di sini yang sesuai dengan opsi hitungan kita yang tadi. Pagi contohin lagi, kalau misalkan 3 buah uang koin, berarti kalian harus tuliskan sebanyak 3 beberapa kemungkinan tuh ya, bisa angka sama angka, semuanya angka lah munculnya ya pas ngelempar 3 buah uang koin itu. Terus bisa juga angka gambar angka, bisa apa lagi, gambar angka sama angka, bisa angka-angka gambar ya, macak lah ya. Nanti kalian coba tuliskan sendiri lah untuk ruang sampelnya. Cara yang biasa digunakan itu pakai cara tabel sih, yang lebih mudah tuh ya. Ini uang 1 dan 2 kan tadi kemungkinannya tuh 4 ini nih ya. Ada 4 AA, terus AG, GA, GG tuh ya. Terus ini uang yang satu lagi, yang uang ketiganya hanya 2 kemungkinan ya, bisa angka atau gambar. Nanti di kotak-kotak ini kalian bisa isi aja kemungkinan-kemungkinannya, tinggal dipasang-pasangan ya. AAA, AAG, GAGA, AGG itu ya, terus GAA, GAG, GGA, GGGG. Noh, total ada berapa tuh ya? Gitu ya, itu cara yang biasa digunakan untuk menentukan ruang sampel secara tepat gitu. Sip, lanjut lagi nomor 12. Frekuensi relatif ini tentang ini ya. Jadi kalau frekuensi relatif tuh kita melakukan kejadiannya dulu, terus kejadian-kejadian yang muncul itu kita data atau dituliskan gitu ya, kayak gini nih. Kita ngelempar dadu sebanyak 50 kali. Muka dadu bertitik 1 tuh 8 kali munculnya, 2 6 kali, dan seterusnya tuh ya sampai 6 titik gitu ya. Di sini pernyataan yang benar yang mana? Frekuensi relatif muka dadu bertitik 1 adalah 4/25. Nah, caranya tinggal lihat di muka 1 tuh tadi munculin 8 kali ya. Nah, tinggal 8 per total percobaannya ada 50. Tinggal kalian bisa sederhanain ini dibagi 2 gitu ya. Misalnya ini jadi 4/25. Nah, sama kan ya? Berarti ini benar pernyataannya. Gitu. Caranya nanti tinggal cek lagi yang berikutnya apakah benar atau salah gitu ya. Itu udah jawabannya A ya, ini mah karena opsinya pilihan ganda ini mah. Jadi cuma ada 1 jawaban yang benar. Nanti kalau misalkan kan bentuk soal tuh ada yang benar salah gitu ya, ada yang pilihan ganda kompleks. Nanti berarti harus kalian cek 1 per 1 tuh ya. Caranya tinggal gitu aja ya. Ini 2 yang bertitik 2 tuh ya, tinggal 6 dibagi 6/50, sederhanain aja benar enggak frekuensinya segitu, frekuensi relatifnya kayak gitu ya. Itu untuk frekuensi relatif nomor 12. Lanjut nomor 13, peluang Deva untuk menjadi juara kelas adalah 0,73. Peluang tidak menjadi juara kelas. Nah, kalau nentuin komplement ya, peluang komplement atau kebalikan gitu ya. Nah, tinggal rumusnya itu 1 dikurangi peluang kejadiannya itu berapa gitu ya.
Nah, peluang kejadian yang jadi juara kelas itu kan 0,73. Nah, peluang kebalikan dari itu atau tidak jadi juara kelas tinggal 1 dikurangi ini 0,73-nya. Nah, tinggal dihitung aja ya. Cokotan gini nih, 1,0-nya ya. Karena pecahan desimal ini jadi harus munculin komanya. Nah, tinggal kurangin aja itu ya. 0 kurangi 3 kan jadi 7. 0 pinjam ke depannya ini jadi 9 kurangi 7 jadi 2. Nah gitu, jadi 0,27 gitu ya. Lanjut yang nomor 14. Pak Uge melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 5. Nah kalau misalkan untuk ruang sampel 2 buah dadu, kalian bisa lihat di modulnya itu tuh ada 36 ya. NS nya itu ada 36 kemungkinan. Lebih enak sih ini kalau misalnya kita bikin gitu ya si tabelnya ya. Ini dadu 1, dadu 2. Dadu 1 buah dadu gitu ya. Itu kemungkinan itu bisa ada 6 kemungkinan ya. 1 2 3 4 5 6. Terus yang dadu kedua juga sama ya, ada 6 kemungkinan. Nah, bikin dulu lah ya ini kalau misalnya pas ulangan aslinya atau ujian aslinya ini kan harus kalian bikin manual dulu ya kan, tidak boleh melihat modul atau bikin catatan kecil, tidak boleh ya. Nah ini pasangan-pasangan itu bisa muncul angka 1 sama 1, 1 sama 2 gitu ya, 1 3 1 4 1 5, ini komanya ya pemisahnya, 1 6 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 kecoret 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66. Nah, ada 36 kemungkinan yang akan terjadi kalau misalkan kita ngelempar 2 buah dadu. Nah, yang dicari ini ya peluang dadu yang berjumlah kurang dari 5. Jumlahnya kurang dari 5 tuh kalau misalkan dijumlahkan si angka-angkanya ya. Ini kan 1 sama 1 jumlahnya jadi 2 ya. Nah, dia kurang dari 5 bener kan ya? Kita tandain tuh. 2 sama 1 jumlahnya 3. Nah, si kurang dari 5 kita tandain. 3 sama 1 ini kan jadi 4 tuh. Ini juga 4, ini juga 4. 4 sama 1 jadi 5 ya. 5 udah nggak kurang dari 5 ya. Yang ditanya itu adalah yang kurang dari 5 ya. Berarti cuman ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi peluangnya adalah ini 6 per total kemungkinan itu ada 36. Ya udah, tinggal perkecil aja. Dua-duanya dibagi 6 jadi berapa per berapa tuh ya. Itu cara ngerjain nomor 14. Nomor 15 di sini ada tabel diagram batang gitu. Terus jika seorang guru olahraga akan memilih 1 orang siswa untuk mewakili sekolah tiap bidang olahraga itu ya, lomba gitulah ya. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar, katanya tuh. Peluang terpilihnya kelas 7C pada olahraga bulu tangkis. Kita fokus ke olahraga bulu tangkis saya dulu nih. Nah, bulu tangkis di sini yang warna merah itu 7C. Ini 7C itu ada 13 di sini dan 7D-nya ada 8. Nah, kita fokus ini ya. Peluang terpilihnya kelas 7C ya, berarti kelas 7C itu kan ada 13. Total keseluruhan dari yang bulu tangkis itu ada 21. Nah, jadi 13 per 21. Jadi 13 per total semuanya tuh yang bulu tangkis itu ada berapa gitu ya. Jadi ada peluangnya adalah 13 per 21. Tinggal pasangkan sini gitu ya. Yang 7D pada olahraga basket yang 7D itu ini kan 12 ya. Yang merahnya 7C nya ini ada 10. Nah, tinggal hitung aja ya. Jadi 12 per total keseluruhannya tuh ini ada 22. Nah, ini bisa disederhanain ya atau diperkecil dibagi 2 aja jadi 6 per 10.
14 yang pasangkan, dan seterusnya ya. Coba lagi yang pernyataan ketiganya itu gimana. Nomor 16, seperangkat kartu dilakukan pengambilan sebanyak, aduh ini maksudnya kartu bridge ya, lupa, bridge G, kartu remi lah ya itu. Diambil acak sebanyak 260 kali. Jika setiap kartu yang diambil kemudian dikembalikan, frekuensi harapan terambil kartu asnya berapa? As itu kan ada 4 ya. Ada as keriting, as jeblag waru ya. Terus as tempe sama as hati ya. Ada 4 asnya tuh. Asnya ada 4, dari total keseluruhan tuh ada 52. Nah, yang dicari itu adalah frekuensi harapannya. Ini makan peluangnya ya. Nah, tinggal dikaliin aja. Kaliin dengan 260 tadi. Nah, kalian bisa sederhanain dulu. 4/52 nya kan berarti jadi 2/26 ya. Ini bisa dibagi ya, 26 dibagi 260 bagi 26 kan jadi 10 ya. 10 kali 2 jadi 20 gitu ya. Sip ya, ingat ya, ini cara ngitungnya ada ke bawah tuh dibagi, ke atas dikalikan. Lanjut nomor 17, Toton diperlukan kakaknya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia nggak boleh ngambil sambil lihat, jadi harus sambil merem. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan pada grafik nih sebelah kanan ya. Berapakah peluang Toton mengambil sebuah permen warna hijau? Hijau di sini tuh ada 3 ya. Ini 3. 3 dari berapa nih ya peluangnya tuh? 3 per total semuanya. Ini kalian tinggal cari aja di sininya itu berapa nih. Ini kan 6 ya, ini 5, ini 3, terus ini 2. Merah mudanya ini ada 4, ini ada 2, di sini ada 5. Jumlahin semuanya ini 11 tambah 6, 17, 19, 23, 25 tambah 5 di 30 semuanya ya. 3/30. Nah, tinggal perkecil nih 1/10. Aduh, tapi di sini nggak ada 1/10 ya, cuman persentase. Nah, kalian tinggal kalikan aja ini dengan 100%. 100 dibagi 10 kan berarti jadi 10 ya. 10 kaliin 1 jadi 10 juga ya, jadi 10%. Udah gitu ya. Sip, nomor 18 di sini ada rumus fungsi fx sama dengan 10x tambah 4. Tentukan nilai f4 dan dikurangi f2. Cara nentuin nilai F4 tinggal input aja ke sini nih ya. Jadi yang di dalam kurung ini tuh sebagai X-nya. Jadi kita ganti si X-nya ini tuh jadi 4. Jadi F4 sama dengan 10 kali X-nya kan berubah jadi 4 ya. Jadi di sini 10 kali 4 tambah 4. Jadi berapa tuh? 40 tambah 4 jadi 44. F2 ini kan 10 kali 2 sekarang ya, X-nya berubah jadi 2 tambah 4. Nah, 4-nya di sini ya. Jadi ini 20 tambah 4 jadi 24. Oke, ini angka 4-nya maaf kalau kayak 9 ya. Nah, ya tinggal dikurangi aja ya. F4-nya kan 44. F4 dikurangi F2 ya berarti jadi 44 dikurangi 24. Jadinya berapa tuh? 2 sekian lah ya. 2 hitunglah ya sendiri ya. 19 jika fx sama dengan 6x minus 12, fb-nya 30. Nah, sekarang tinggal kita ganti fb-nya itu jadi 30, x-nya jadi 30. Jadi fb sama dengan x-nya tuh berubah jadi b ya. Sehingga X yang di sini pun berubah jadi B, jadi 6B dikurangi 12. FB sama dengan 30. Ya berarti di sini 30 sama dengan 6B dikurangi 12. Udah kayak gini ya, tinggal ajabar aja ya. Pindah ruas aja, 30. Ini 12 pindah ke kiri jadi plus ya. Nah, gitu. Ini jadi 42, 6B. B-nya sama dengan ya 42 dibagi 6. Nah, berapa tuh? Sip, lanjut lagi nomor 20. Ini hapus dulu ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, ini dicarinya tuh f dalam kurung b tambah 4. Ini si x nya kita ganti jadi b plus 4. Jadi fb plus 4. Nah, x di sini pun berubah ya, jadi sama dengan minus 2 kali b plus 4 plus 3.
Ini dikali pelangi ya. Jadi minus 2B minus 8 tambah 3. Berapa tuh? Minus 2B ini jadi minus 5 ya gitu. Nanti tinggal cari opsi jawaban. Sip, lanjut yang nomor 21. F dalam kurung 2x minus 1 sama dengan 2x minus 3. Nah kalau ini ya, ini agak beda sedikit ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nilai x nya supaya jadi berubah jadi 7. Jadi 2x minus 1 nya ini disamakan dengan 7 dulu. Jadi 2x sama dengan 7 plus 1, pindah ruas ya, satunya jadi 2x sama dengan 8, x nya jadi sama dengan 4. Nah kita tinggal masukkan si nilai x nya 4 ini ke sini, ke si rumus fungsinya yang 2x minus 1 ini ya. Kalau gitu terus ulang dulu rumus fungsinya. Nah x nya kita ganti dengan 4, jadi f dalam kurung 2 kali 4 dikurang 1, 2 kali 4 tambah 3 gitu ya. Jadi x nya tuh semuanya berubah jadi 4. Lanjutin, jadi f 2 kali 4 kan 8, 8 kurang 1 jadi 7. Nah ini yang ditanya ini ya, f7 sama dengan berapa nih, tinggal ngitungnya bagian sininya ya. 2 kali 4 kan jadi 8, 8 tambah 3 tuh berapa, jadi f7 nya gitu ya. Lanjut yang nomor 22. Nomor 22 ini bisa kalian gunakan SPLDV untuk ngerjainnya. Jadi kalian harus cari tahu nilai A dan B nya tuh berapa. Dengan kunci atau nilai fungsi ini tuh diketahui nih. Kita masukin satu persatu ke rumus fungsi ini ya. Jadinya F3 sama dengan, nah X nya berubah jadi 3 ya. Nah otomatis yang sebelah sini tuh berubah jadi 3 juga ya. Jadi 3A ditambah B gitu. Ini kan A kali 3 ya, jadi 3A. Sama dengan berapa F3 nya tuh? 18. Yang ini ya, jadi kayak gini. Dah tuh, tinggal lanjut lagi yang sebelah sini, F1. Ini jadi F1 sama dengan 3, X nya berubah jadi 1 ya, jadi A kali 1 jadi A doang, ditambah B sama dengan 8. Udah kayak gini kalian tinggal eliminasi aja, dikurangkan B dikurangi B kan habis tuh, 3A dikurangi A jadi 2A sama dengan 18 kurang 8 jadi 10. Jika A nya dapat 10 dibagi 2 jadi 5. A nya udah dapat, tinggal kita cari B nya. Caranya tinggal pilih aja salah satu dari persamaan yang atas atau yang bawah. Pogi pilih yang ini aja, jadi A ditambah B sama dengan 8 ini, A nya diganti jadi 5. 5 tambah B sama dengan 8, B nya sama dengan 8 dikurangi 5 ya. Jadi berapa tuh? A nya udah dapat, B nya udah dapat, jadi kalian bisa jawab dong ya, A dikurangi B adalah berapa. Aduh lupa ini opsi jawabannya nggak diganti ya. Nomor 22 ya, dianulir aja ininya ya. Jadi ini jawabannya ada, anggaplah ini soal esai lah ya. Sok. Lanjut yang nomor 23, gradien ruas garis peki. Gradien itu prinsipnya kalau misalkan dia gradien, kalau dianya naik, kalau garisnya naik, maka gradien negatif, positif ya. Kalau garisnya turun, maka gradien negatif. Prinsip ini kalian harus ingat ya. Naik atau turunnya tuh lihat dari kiri ke kanan. Nah, lihat di sini dari kiri ke kanan si garis peki ini dia akan turun ya, ini turun. Maka cari yang gradien itu nilainya negatif, otomatis opsi A dan B ini salah. Cari yang antara C atau D. Nah, tinggal pakai prinsipnya. Gradien itu dilambangin sama huruf M. Itu tegak per datar. Ini udah jelas negatif ya. Negatif berapa tuh yang tegaknya di sini kan ada, tinggal hitung aja ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 petaknya tegaknya, ini kesini 2. Jadi 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Nah, udah negatif 3 jawabannya. Itu ya. Nomor 23. Nomor 24, tentukan garis yang memiliki gradien negatif
1/4. Kalau bentukannya AX plus BY plus C sama dengan 0 ya, bentukan si persamaan garisnya ini, maka gradiennya adalah minus A per B. A nya itu angka depan huruf X, B nya itu angka depan huruf Y. Ini gradiennya berapa nih? A nya tuh kan 2 ya, berarti di sini negatif 2 per B nya 8, tinggal disederhanain aja nih, minus 1 per udah ketemu jawabannya ya. Berarti yang A ini adalah si gradiennya negatif 1/4, berarti itu jawabannya. Yang B, C, D kalian bisa cek juga kalau misalnya nggak begitu yakin dengan jawaban yang A tadi, bisa dicek. Kalau misalkan nggak negatif 1/4 ya berarti salah ya. Lanjut nomor 25. 25 gradien garis K. Gradien garis K ini dia yang ini nih ya, si garisnya. Ini garisnya. Nah, lihat si garis K ini dia melewati titik yang ini, yang D. Aduh, maaf, ini ada anak Pauli. Suara air. Iya, suara air. Sebentar ya, Gia ya. Ini ada 2 titik yang dilalui sama si garis K, yaitu titik D sama B. D itu si titiknya itu 0,8, yang B ini 8,-4. Nah, gradien kalau misalkan dilewati dengan 2 titik, kalian bisa gunakan rumus ini, Y2 min Y1 per X2 min X1. Tentuin X1 Y1 nya ya. Ini X1 Y1 misalnya, ini X2 Y2 nya misal ya. Sehingga ini Y2 nya ini minus 4 dikurangi Y1 nya 8 per X2 nya 8 dikurangi 0. Berarti ini jadi negatif 12 per 8. Tinggal sederhanain aja, dibagi 4 dua-duanya jadi negatif dibagi 4 bisa ya langsungnya. Ini jadi 3 per 2. Nah, itu jawabannya ya. Nomor 25. Nomor 26, persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5x minus 1001 dan melalui titik negatif 6,0. Nentuin persamaan garis yang diketahuinya cuma 1 titik doang yang dilalui, hanya gunakan rumus ini nih. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Perintilannya kalian bisa dapetin X1 dan Y1 nya itu di sini nih. Ini X1 Y1 itu sebagai koordinat titik yang dilalui sama si garisnya. M ini gradiennya. Karena si garisnya tuh saling sejajar dengan garis ini, kita cukup gunakan gradien ini aja. Karena kalau misalkan garis yang saling sejajar ini gradiennya sama ya. Nah, ini gradiennya adalah 5 ya. Ini M nya sama dengan 5 ini nih, angka di depan huruf X nya. Kalau misalkan persamaannya udah bentuknya kayak gini nih ya. Jadi si M nya itu adalah angka depan huruf X. Kebetulan ini kan udah Y sama dengan tuh ya. Jadi si gradiennya ini 5. Ya udah, tinggal masukin ke sini. Y dikurangi Y1 nya itu 0. M nya tadi 5 ya karena sama. Ini X dikurangi X1 nya negatif 6. Nah, kenapa Paugi kasih kurung ini kan buat membedakan ini negatif yang di rumus dan si negatif 6 ini adalah si angka yang ada di koordinatnya biar nggak ketuker lah ya. Ya dikurangi 0 ini jadi Y doang. 5x tambah 6 berarti ya negatif kayak negatif nih. Berarti jadi rapin aja nih ya, sama dengan 5x plus 30 kali pelangi nih ya. Sip, nomor 27 sekarang. 27 bentuk persamaan garis G. Nah, nentuin persamaan garis kalau misalkan diketahuinya hanya 1 titik aja yang dilalui, cukup gunakan Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Mana titik yang dilalui sama si G? Titik koordinat itu ini nih. Nah, di 5,0 ya. Ini tuh koordinatnya ini 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti ini X1-nya 5, Y1-nya 0. M-nya gimana? Ini kan saling tegak lurus. Kenapa bisa tahu? Karena di sini ada simbol kotak kecil, persegi kecil tuh ya, yang menunjukkan dia tuh saling tegak lurus dengan garis ini. Ini yang Pogi merahin tuh ya.
kalian cukup cari garis si gradiennya dengan cara tentuin dulu ini gradiennya berapa nih ya. Gunakan prinsip tegak per datar. Ini kan karena dia turun berarti gradiennya negatif tuh. Tegaknya di sini 2, datarnya di sini 5 nih ya. Jadi negatif 2/5. Negatif 2/5 si gradien yang garis yang warna merah yang kita cari itu kan yang G. Yang G itu kan tegak lurus sama si ini. Kita bisa gunakan prinsip lawan dan kebalikan. Lawannya negatif kan positif. Kebalikan 2/5 jadi 5/2. Jadi gradien yang kita pakai tuh ini 5/2 nya ya. Jadi Y dikurangi Y1 nya tadi 0, M nya 5/2, X dikurangi X1 nya di sini 5. Tinggal dirapiin, ini Y dikurangi 0 kan Y doang ya. Y sama dengan 5/2X itu ya, ini kali pelangnya semuanya 5 kali negatif 5 jadi negatif 25/2. Belum ada jawabannya, tinggal dikalikan semuanya dengan 2 supaya per 2 nya tuh hilang. Jadinya sini ya 2Y sama dengan 5X minus 25. Nah ini jawabannya nomor 27 ya. Sip, nomor 28, Rudi naik taksi online. Gradien garis tersebut bernilai positif benar atau enggak? Ini lihat aja, ini kan naik ya. Berarti dia udah jelas positif gradiennya karena nanjak. Gradien garis tersebut adalah negatif 2. Nggak mungkin ya karena dia kan gradiennya positif, ini kan negatif. Jadi tidak usah dicek. Butuh uang sebesar 30.000 untuk menempuh jarak 4 kilo. Nah, di sini 4 kilo sini nih ya. Titiknya tuh sebelah sini. Ini butuh duitnya tuh 22.000 ya. Salah, bukan 30.000. Ini salah. Jadi nggak usah diceklis juga. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X plus 6 ya. Kita cari aja ya. Persamaan garis di sini. Ini kan dia melalui 2 buah titik koordinat. Ini kan 2,14. Yang satu lagi ini 4,22. Kalau misalkan melalui 2 buah titik yang dilalui, kalian bisa gunakan rumus Y min Y1 per X Y2 min Y1 sama dengan kalau misalkan pakai ini mah panjang, pokoknya pakai yang cara ringkas aja ini ya. Nah ini gradiennya kalian bisa cari tahu dulu dengan menentukan tegak per datar aja. Gradien menentukan gradien yang melalui 2 titik tadi itu ya. Ini tuh kan 2,14, yang ini 4,22. Tapi sama aja sih ya, kayaknya nggak ini nggak cepat atau lambat, sama aja. Udah pakai yang tadi aja ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Misal ini X1 Y1 nya, ini X2 Y2 nya, tinggal masukin sini Y dikurangi Y1 nya 14 per Y2 nya ini 22 per dikurangi 14, X dikurangi X1 nya 2, X2 nya di sini 2, 4 dikurangi 2. Rapiin, ini Y min 14 per 8, X min 2 per 2 kali silang 2 kali Y di sini lanjutnya ya, 2Y minus 28. Iya tikus. Oke, maaf ada anak Pogi. 8 kali X ya 8X dikurangi 16. Tinggal dirapihin, ini berarti jadi 2Y sama dengan 8X minus 16. 28 nya pindah kelas ke sini jadi 28. 2Y sama dengan 8X plus 12 ya. Bagi 2 semuanya biar Y nya sendirian, jadi Y sama dengan 4X plus 6 ya. Bener tuh sama ya. Yaudah, ini jawabannya ada 2. Lanjut nomor 29. Nah 29 ini soal yang viral setelah ulangan kemarin.
Disuruh tentuin garis B punya persamaan apa tuh ya. Persamaan garisnya tuh apa. Nah, lihat aja di sini garis B itu dia melalui satu titik yang dilalui ini ya, yang diketahui di soal, yaitu koordinat 2,2. Kalau misalkan cuma satu titik doang, kalian bisa gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. X1 dan Y1-nya ini 2 sama 2 ya. Oke. Nah, M-nya gimana? Kita cari tahu dengan garis yang saling sejajar sama dia. Ini nih garis yang sejajar sama dia tuh. Garis yang warna pogi merahin tuh ya. Dia itu gradiennya bisa lihat di sini nih. Ini tegaknya kan 4 ya. Datarnya ini 3. Karena dia nanjak, dia berarti gradiennya positif. Jadi si gradiennya tuh adalah tegaknya 4/3 ya, positif ya karena dia nanjak. Udah tinggal masukin ke rumus ini nih, jadi Y dikurangi Y1 nya 2 ya sama dengan M nya 4/3, X dikurangi X1 nya di situ 2 juga. Nah, bisa sebetulnya ini 3-nya tuh dikaliin ke sini semua tuh, dipindahin ruas ke sebelah kiri. Jadi dikali ya, asal pembagiannya dikali. Jadi di sini 3Y dikurangi 6 ya. Nah, si 4 ini tinggal kali pelangin ke sini nih. Jadi 4X dikurangi 8. Nah, oke, tinggal dibentukin aja ke sebelah 4X-nya pindah ke kiri ya. Jadi 3Y dikurangi 4X sama dengan minus 8 tambah 6. Jadi 3Y minus 4X sama dengan minus 2. Oke, belum selesai karena ini yang dicari itu nilai PQR gitu ya. Nah, di sini kan PY tambah QX sama dengan R ini adalah persamaan berbentuk ini yang si garis B-nya. Nah, tadi kita udah dapat tuh si persamaan garis itu 3Y dikurangi 4X sama dengan minus 2. Sehingga kita bisa simpulin si P-nya adalah 3, Q-nya adalah negatif 4, R-nya sama dengan minus 2. Tinggal hitung ini aja nih. Jadi P kuadratnya di sini hitung ya. P kuadrat sama dengan 9. Ini Q kuadrat negatif 4 dipangkatin dikalikan negatif 4 lagi kan jadi positif ya, positif 16. Ini sama ya, jadi R kuadrat tuh jadi 4. Jadi negatif 2 kan negatif 2. Nah, udah tinggal hitung P kuadrat dikurangi Q kuadrat ditambah R kuadrat, berarti jadi P kuadratnya 9 dikurangi 16 ditambah 4. 9 kurang 16 jadi negatif berapa tuh? Negatif 7 ya. Negatif 7 tambah 4. Ya gitu, 9. Iya benar, negatif 7 ya. Negatif 7 tambah 4 berarti jadi negatif 3 dong ya gitu. Pogi bener nggak ya? Takutnya ada yang salah. Q-nya Q kuadrat 16. Iya benar ya gitu. Sip lah. Ini pembahasan yang apa adanya gitu ya. Pogi juga bikin ini dadakan supaya kalian bisa ngejain sendiri gitu sendiri dulu. Nanti kalau misalkan ada yang salah hitung di hitungan Pogi di sini atau pembahasan Pogi di sini, atau misalnya ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyain langsung di kelas ya. Tanya aja ke Pogi, Pak ini maksudnya apa, kok hitungan saya begini, terus jawabannya kok beda gitu misalnya ya. Nanti tinggal kita konfirmasi dan kita bahas di kelas gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.